Cerita ini dimulai di sebuah bank yang ramai di Jakarta. Seorang kasir bernama Rina sedang menghitung tumpukan uang seperti biasa. Namun hari itu, ada selembar uang 100 ribuan yang terasa aneh di tangannya. Saat dilihat, diraba, dan diterawang, semuanya tampak asli. Gambarnya tajam, benang pengamannya ada. Tapi perasaan Rina tidak enak. Uang itu terasa terlalu licin, terlalu sempurna, seolah baru keluar dari mesin cetak kemarin sore. Tanpa membuat panik, Rina diam-diam memisahkan uang itu dan melapor ke atasannya. Selembar uang itulah yang menjadi awal dari sebuah perburuan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kabar tentang uang palsu berkualitas super ini dengan cepat sampai ke telinga tim penyelidik khusus negara. Mereka pusing 7 keliling. Uang palsu ini begitu hebatnya sampai bisa menipu mesin-mesin di banyak bank dan toko. Awalnya, mereka mengira ini adalah ulah penjahat kelas kakap dari luar negeri yang punya alat canggih. Tapi anehnya, uang ini tidak dipakai untuk transaksi besar. Justru sebaliknya, uang ini banyak ditemukan di warung-warung nasi, pasar becek, dan toko kelontong. Seolah pelakunya sengaja menyebarkannya sedikit demi sedikit ke masyarakat biasa. 2 bulan berlalu tanpa ada petunjuk apapun. Para penyelidik menemui jalan buntu. Akhirnya, sang komandan tim memutuskan untuk mengubah cara berpikir. Kalau kita tidak bisa menemukan pembuatnya, mari kita periksa uangnya sampai ke bagian terkecil, katanya. Tim ahli pun dikerahkan. Mereka meneliti kertasnya, tintanya, semuanya. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai mereka menemukan satu kesalahan kecil yang nyaris tak terlihat. Di dalam tinta merahnya, ada jejak sisa pembakaran plastik yang sangat-sangat kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari sebutir debu. Ini adalah kesalahan fatal si pembuat. Ia mungkin tidak sadar telah meninggalkan jejak sekecil itu di dalam mahakaryanya. Penemuan ini menjadi titik terang. Para penyelidik langsung mencari tahu, limbah plastik jenis ini biasanya dibuang kemana? Semua data, semua jalur truk sampah, mengarah ke satu tempat raksasa di pinggiran Jakarta, Bantar Gebang. Tentu saja, mengirim tim berseragam ke lautan sampah seluas ratusan lapangan bola itu sama saja dengan membuat semua orang kabur. Penyelidikan harus dilakukan diam-diam. 2 orang agen terbaik ditugaskan untuk menyamar menjadi pengepul barang bekas. Selama berminggu-minggu, mereka hidup di sana, bergaul dengan para pemulung, ikut ngopi di warung-warung sederhana, dan mendengarkan setiap obrolan. Mereka tahu, di tempat seperti ini, tidak ada rahasia yang bisa disimpan lama. Dari obrolan santai di warung kopi inilah, sebuah nama mulai terdengar. Namanya Hartono. Seorang bapak pendiam yang oleh para tetangganya dijuluki, si Profesor. Gubuknya terlihat lebih rapi dari yang lain, dan yang paling aneh, tagihan listriknya selalu paling tinggi. Orang-orang mengira ia membuka usaha perbaikan alat elektronik. Momen pencerahan itu datang saat salah satu agen sedang ngobrol dengan seorang warga. Warga itu bercerita kalau Hartono pernah marah besar hanya karena seorang anak kecil tidak sengaja menumpahkan es teh manis di dekat tumpukan bubur kertas berwarna putih yang sedang ia jemur. Bubur kertas yang sangat bersih, tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya yang penuh sampah. Hati si agen langsung berdebar. Saat fajar menyingsing, tim melakukan penggerebekan senyap. Di dalam gubuk Hartono, mereka menemukan sebuah pabrik uang mini yang luar biasa. Ada mesin cetak rakitan, bahan-bahan kimia, dan plat-plat untuk mencetak uang yang disembunyikan di bawah lantai papan. Otak dari semua ini adalah Hartono, seorang mantan pegawai ahli di perusahaan pencetak uang resmi negara. Ia dipecat beberapa tahun lalu karena dianggap terlalu banyak membantah. Saat diinterogasi, Hartono mengaku, ia melakukan ini bukan untuk menjadi kaya. Ia hanya sakit hati karena dipecat dan ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa membuat uang yang lebih bagus dari aslinya, bahkan dari bahan-bahan yang ditemukan di tempat sampah. Jejak debu plastik di dalam tintanya itu berasal dari limbah plastik yang ia olah sendiri. Ia tidak pernah menyangka, niatnya untuk menciptakan sesuatu yang sempurna justru meninggalkan jejak yang membuatnya tertangkap. Hartono akhirnya dihukum 15 tahun penjara. Kasusnya tidak pernah dipublikasikan secara luas untuk menjaga ketenangan masyarakat. Namun, kisah tentang si jenius dari Bantar Gebang ini menjadi pelajaran berharga. Sebuah pengingat bahwa keahlian yang tidak dihargai dan rasa sakit hati bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tak terduga, nyaris menggoyahkan ekonomi sebuah negara, hanya karena satu kesalahan kecil seukuran debu.